dan 2021 itu kan sangat terganggu. Seringkali ada reperkusinya, perubahan anggaran, tapi kita kan turunnya kan istilahnya itu 19%. 19% dari 30 sekarang tinggal 14%. Nah, itu keluar lagi kita. Keluarganya bukan yang terjelek lagi, terbaik lagi. Kembali. Ada ungkapan dari Ibu kemarin bahwa seandainya pandemi itu tidak menghantam Kabupaten Tapin khususnya, mungkin jalan-jalan antar kecamatan di Tapin ini akan terus diperbaiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kata Bupati. Hari ini, pagi ini kita bersama Bupati Tapin dan kita melanjutkan perbincangan kita yang sebelumnya. Ini episode keempat. Kita sapa dulu Bapak Bupati Tapin. Gimana kabarnya Pak pagi ini? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berada hari ini di depan kantor sekretariat kita. Luar biasa lah, kantor yang cukup bagus. Begitu megah. Megah, enak dilihat, enak dipandang, menjadikan isinya ikon kita lah. Oke. Jadi kita hari ini kawan-kawan mau bertanya soal bagaimana sih masa kepemimpinan Bupati Tapin di periode yang kedua. Nah, kita awali pertanyaan kita dengan apa sih program-program Bapak Bupati Tapin di periode kedua dari 2018 sampai 2023. Silakan Pak. Kemarin kita pada periode pertama itu memang isinya perjalanan isinya untuk melaksanakan roda pemerintahan dan pembangunan itu cukup lancar. Karena tidak ada gangguan, kami anggap tidak ada gangguan, dan program kami sendiri itu berjalan dengan lancar. Dan program dari program 100 hari kemudian kita tindak lanjutkan isinya terus, isinya dengan penataan isinya alam Rantau Baru ini. Kemudian kita bikin isinya perencanaan yang bagus, bikin perkantoran. Jadi di akhir periode pertama itu kita sudah beberapa ada kantor pendukung dinas ini yang kita bangun di Rantau Baru nih. Nah, kemudian kita masuk pada program kedua itu bagaimana ini cepat selesai alam kita ini dengan perkantoran yang kita siapkan. Nah, hanya saja kan kita pada tahun 2020 dengan 2021 terjadilah isinya penyakit yang luar biasa secara nasional bahkan dunia yang namanya cukup singkat, ya adalah penyakit COVID-19. Nah, COVID-19 ini akan mengganggu pekerjaan kita. Nah, tapi namun demikian namanya isinya gangguan ini kan isinya tidak berpengaruh untuk Kabupaten Tapin, artinya masih bisa tertangani. Program ini tetap kita laksanakan dan isinya akhirnya perkantoran ini bisa selesai tahun di akhir 2022. Nah, kemudian masuk kepada tahun 2023. Walaupun anggaran kita saat itu kan 2020 dan 2021 itu kan sangat terganggu. Seringkali ada reperkusinya, perubahan anggaran, tapi kita kan isinya kita masalah ekonomi tidak masalah. Daerah lain, kota lain di seluruh dunia kalau ekonominya tidak stabil ya terganggu. Jadi ekonomi itu sangat mendukung. Alam kita tadi kan isinya pertanian isinya mendukung masyarakat bisa makan. Nah, oleh karena itu artinya dengan isinya sabarnya kita dan didukung oleh masyarakat yang cukup tinggi baik terhadap isinya ekonomi untuk penanggulangan COVID, akhirnya kan isinya masyarakat dengan kita dengan pemerintah bisa mengatasi COVID itu.
Nah kemudian 2022 di periode kedua ini juga banyak perkantoran yang strategis yang kita bangun, banyak tempat pelayanan yang kita bangun. Contoh, semua SKPD yang sifatnya memberikan pelayanan masyarakat kita dulukan, kita bangun. Termasuk kantor bupati sendiri sebagai kantor sekretariat daerah. Nah oleh karena itu kan saya saat ini bahwa di belakang kita duduk ini kan kantor kita cukup megah, kelihatan cukup enak dipandang, dan orang apil hari Bayangkara pun di depan kantor di depan kantor bupati bahwa tempat nyaman lah. Nah ini terus kita tata nanti supaya kantor ini kan bisa dinikmati semua orang lah. Masyarakat datang ke Rantau Baru ini untuk releks, santai, minum, makan. Nah itu kita layani masyarakat lah. Gini Pak, Ulun ada mendengar bahwa pandemi COVID-19 itu memang menghantam cukup keras lah. Tapin harus memilih antara mengucurkan anggarannya untuk penanganan COVID atau untuk pembangunan. Ada ungkapan dari Ibu kemarin bahwa seandainya pandemi itu tidak menghantam Kabupaten Tapin khususnya, mungkin jalan-jalan antar kecamatan di Tapin ini akan terus diperbaiki. Itu seperti apa Pak tanggapannya? Ya, itu memang tantangan bagi kita. Artinya tidak terjadi COVID pun istilahnya masalah selalu muncul. Ada aja Pak saya masalah. Tapi karena ini COVID ini kan istilahnya masalah nasional. Artinya semua orang tadi kan kabupaten kota seluruh Indonesia kan istilahnya terlibat. Nah, hanya saja mungkin untuk Tapin, artinya kita juga berpikir bahwa bagaimanapun istilahnya Tapin ini harus terus ditata dengan baik lah. Ditata dengan baik supaya kita sadar infrastruktur itu adalah kebutuhan semua orang, baik isu perekonomian, dunia pendidikan, isinya siapapun bisa membutuhkan infrastruktur. Kalau infrastrukturnya kan isinya tidak mendukung, ya isinya banyak keluhan dari masyarakat. Nah terjadi konflik, itulah yang menjadi masalah bagi kita. Nah tapi kalau kita selaku pemimpin daerah bisa memilih yang mana harus kita utamakan dulu. Tidak kita tindak lanjuti konflik, mungkin lama akan selesai. Nah oleh karena itu kan isinya kita bangun isinya pembangunan, bagaimana kita mengantisipasi supaya pembangunan ini terutama isinya infrastruktur, kepentingan kita semua itu juga berjalan. Nah pada akhirnya mungkin kita ambil 50%, katakanlah begitu. Ambil 50% yang kita kerjakan dulu pelan-pelan, yang mana yang isinya parah itu kita dulukan, yang belum begitu ini kan kita belakangkan untuk penanganan COVID. Sehingga karena perubahan itu istilahnya bukan dari kemauan kita juga. Karena anggaran kita itu tadi yang sudah kita anggarkan dari dana COVID, lalu kan istilahnya kita pindahkan untuk penanganan COVID. Nah, istilahnya COVID ini ya bagaimana tiap hari itu kan harus dievaluasi terus. Kalau meningkat berarti kan kita masih ada masalah. Kalau menurun kita bangga bahwa besok-besok hasilnya akan berkurang, akan hasilnya bisa landa atau bisa habis gitu dan tidak ada lagi. Nah oleh karena itu kayaknya COVID-19 itu sangat berpengaruh juga bagi kita. Hanya saja mungkin kita harus teliti lah membuat anggaran. Jangan sampai anggaran kita buat itu kan isinya tidak bisa dimanfaatkan untuk kepentingan yang perlu dilaksanakan oleh kita. Nah itu Pak, penjelasan yang mungkin ingin didengar masyarakat Kabupaten Tapin khususnya bahwa pemerintah daerah itu ada pertimbangan soal anggaran. Ya. Mungkin jalan-jalan itu sedikit dialihkan, anggarannya ditunda diperbaikinya ya karena untuk menangani COVID-19 selama 2020, 2021, 2022 baru kita mulai lagi Pak. Iya, ya.
Lanjut Pak. Eh, kami berharap walaupun istilahnya kan istilahnya di penghujung jabatan kami selaku Bupati Tapin, tetap kami sih memprogramkan jalan itu. Dan masuk 2023 ini pun isinya sudah kita anggarkan, cuma belum ditindaklanjuti. Proyeknya masih belum Iya, ini, Pak. seperti yang kemarin kan isinya Pira itu Jalan Paul, dari Rantau ke Paul, itu sebetulnya anggarannya sudah ada. Oh, jadi sudah dianggarkan, tinggal eksekusinya tinggal aja ya lagi. eksekusi aja lagi. Nah, kemarin kami isinya hari Minggu ke pengajian ke guru muda, Guru Haji Ahmad Baur Maui, ada jalan yang kami lihat isinya berlubang-lubang, langsung kayak saya telepon ini PUPR, tolong atasi dengan cepat ini. Nah, itu kan isinya artinya pergerakan itu kan isinya mempercepat isinya kita bangun, harus demikian. PUPR harus bisa memikirkan yang mana harus didulukan. Jangan sampai masyarakat mengeluhkan sekarang ini kan rusak sedikit saja, wah, udah viral sudah. Nah, untuk menjaga itu perlukan isinya kita kan antisipasi. Kita laksanakan, kita jalankan bagaimana infrastruktur itu kan bisa berjalan dengan baik, dengan lancar. Kita ini sudah ini lagi, sudah barang apapun di sini infrastruktur itu yang harus kita bangun harus ini. Harus menjadi perhatian kita semua lah. Teknis sering-sering turun ke lapangan. Yang mana yang rusak? Jangan sampai kan duluan di sini masyarakat memberitakan benar gak sih rusak? Seperti kemarin yang dia itu di Lok Paikat, di komplek apa suku Jawa itu. Itu kan setelah ini dilihat ke lapangan, caranya jalan ke ini, ke sawah. Oh, bukan jalan ini ya. Nah, jadi kita telepon camat, udah tolong kasih tahu kalau isinya jalannya begini, cukup dana desa saja. Manfaatkanlah dana desa, paling kan isinya kan ya 100 juta selesai. Iya. Artinya kalau kita kan urusan pemerintah daerah tuh yang sedikit isinya dibutuhkan orang banyak lah. Yang kelasnya memang kelas jalan kabupaten, iya, malah bukan kalaunya jalan yang jalan urusan tani. Desa. Jalan tani itu kan masih urusan desa. Nah, tapi kami Pak mencatat memang meski dihantam pandemi, ada beberapa keberhasilan Pian yang sangat menonjol. Contohnya kayak menyelesaikan kantor kesekretariatan, habis itu rumah sakit. Rumah sakit itu Pak, katanya pembuatannya awal-awal dilaksanakannya pengerjaan itu di masa-masa pandemi. Ya. Dan sekarang selesai. Ya. Ya itulah. Namanya kita kan isinya kepingin, karena tidak terasa kita ini satu periode, dua periode kedua mau mempercepat isinya pembangunan itu kada mudah. Artinya banyak tuntutan lah. Banyak tuntutan, banyak halangan yang isinya kita temui. Nah, untuk mengatasi demikian, kemarin itu kita coba, kita diskusikan, kita rapatkan para pimpinan kita yang ada di daerah, bagaimana kita isinya membangun rumah sakit ini bisa selesai, bisa dilaksanakan. Akhirnya satu-satunya jalan itu adalah kita harus meminjam ke pusat, ke Menteri Keuangan. Menteri Keuangan, nah, di sana beberapa kali kita expose. Wah, hampir puluhan kali kita expose di sana. Mulai dari perencanaan, planning kita, di sana kita expose terus. Baru keluarlah pinjaman. Pinjaman 150 miliar, kemudian isinya 125 miliar itu fisik, kemudian 25-nya itu sarana pendukung dari rumah sakit. Nah, jadi itu skemanya pinjaman Pak? Pinjaman. Jadi dalam insya Allah nanti kan kita 2024 ini selesai lah, kita selesaikan. Selesai. Dan kita anggarkan supaya tidak menjadi beban bagi pimpinan yang baru. Kemudian rumah sakit sekarang ini sudah bisa diresmikan. Cuman isinya kita menunggu kapan Menteri Kesehatan bisa ketapin untuk meresmikannya.
Nah, kita coba nanti mungkin saya datang sendiri ke Kementerian Kesehatan untuk menawarkan bisa datang ke Tapin, melihat Tapin sekaligus untuk meresmikan rumah sakit. Mungkin nanti bisa Pak kita jalan-jalan ke sana. Bisa, bisa. Artinya wartawan tidak semua wartawan mungkin yang bisa. Mungkin satu dua aja yang kita bawa. Dari bawa-bawa itu, yang paling tidak kan isinya begitu kan kita namanya di Jakarta itu untuk mendapatkan satu buah fisik, satu buah pinjaman itu tidak bisa kan isinya kita tidak ekspos. Kita harus ekspos. Benar kada, serius kada. Dan itu pun didampingi oleh KPK. KPK ini kan memantau. Jangan-jangan nanti uang yang besar ini kan isinya mangkrak, tidak jalan mulus. Nah, saat itu juga saya sampaikan, kami kalau dipinjamin, kami hanya minta fisik. Kalau fisik selesai, kami udahlah. Tinggal kami isinya bertanggung jawab pembayar aja lagi. Yang ulun catat itu Pak, bahwa pembangunan dilakukan saat pandemi dan komitmen Bapak agar tidak menyisakan beban pada pemerintahan berikutnya. Nah itu cukup salut Pak. Memang kita ini ya, namanya pinjam. Yang pribadi aja kita jadi pikiran kalau tidak tuntas. Oleh karena itu kan karena ini alhamdulillah fisik selesai ini berarti tanggung jawab secara fisik. Sudah. Tinggal kita menindaklanjutikan isinya pembayarannya aja lagi. Nah kita coba kemarin itu saya dampingi terus kan penyusunan anggaran supaya jangan sampai kita untuk bayar ke itu pihak ketiga ke Kementerian Keuangan di Jakarta itu tertunda. Kalau tertunda kita kan kena ini lagi, kena cas lagi dengan suku bunga yang sudah ditetapkan. Tapi dalam kesimpulannya mungkin salah 2024 selesai lah kita. Dan aku akan mencoba bisa menyelesaikan dan tidak ada masalah lagi. Dan aku juga kan isinya kita ada lagi program kerja kita mungkin yang berikutnya saya minta bantu karena dengan isinya bupati yang baru supaya kan isinya Tapin ini selalu berkembang. Di samping isinya bupati baru mungkin ada program baru juga yang harus ini dilaksanakan. Dan kita dukung dan mudah-mudahan Tapin ini kan bisa lebih baik ke depannya lah. Selesai pandemi Pak, ulun mencatat bahwa masalah nasional kita dan sampai ke Kabupaten Tapin ini selesai pandemi ada perang Rusia Ukraina. Nah, lalu inflasi kita melambung sampai ini ada kejadian lucu Pak. Ulun kurang ini Pak, kurang dapatlah informasinya. Tapi ini kan kemarin sempat harga beras tuh cukup tinggi Pak. Ya. Itu kenapa Pak? Oh, harga beras itu cukup tinggi. Ya itu masyarakat ini kan merasa bahwa hasil panennya itu berlimpah ruah. Berlimpah ruah. Dia makan cukup. Tidak terasa isinya begitu panen langsung dilepas mereka kan dijual. Nah, tidak pikiran dia kan nanti kalau tanam saya dapat lagi padi kan gitu. Nah, oleh karena itu mungkin istilahnya jangan juga demikian. Kita kan istilahnya harus meninggal hasilnya untuk kebutuhan kita dan untuk kebutuhan kabupaten kita. Supaya kabupaten kita ini kan istilahnya jangan sampai kok penjaga pangan beras nggak ada. Itu yang ya jadi nggak enak kan kita. Ya jadi itu dan alhamdulillah tidak kita atasi dengan baik dan sudah kita kendalikan lah. Dan mungkin ke depan juga perlu juga kita istilahnya ada Pusda lah. Pusda untuk menangani perekonomian ini nanti ditangani Pusda untuk bisa dijadikan beras kemasan. Nah masyarakat bisa tertampung kalau mau jual cepat kan istilahnya bisa kita ambil gabahnya, kita jemur, kita giling, kita bungkus dalam kemasan yang bagus lah itu bisa dijual supaya ada peningkatan lah hasilnya pendapatan petani kita. Nah kemudian saya juga ini menyampaikan bahwa kejadian semacam itu mungkin salah satunya ditambah lagi kan istilahnya inflasi, kita menangani inflasi
Yang tadi kan ekonominya kan sudah tertangani, walaupun sih ada masalah, tapi masalah itu kan tidak mungkin tidak ada, selalu ada lah. Nah kemudian hanya kita kan berpikir, ada lagi yang kita pikirkan bahwa kita kan ada stunting juga yang bermasalah. Nah itu Pak. Nah stunting itu kan kita nomor 1 di Kalimantan Selatan yang paling jelek. Heeh. Paling jelek, pusing juga lagi kita nih. Mm-mm. Pusing ini, apa namanya, stunting ini kan harus ditangani cepat. Mm-mm. Akhirnya kita udah, SKPD kita undang. Pihak ketiga perusahaan kita undang. Semua elemen masyarakat yang terkait kita undang. Kemudian istilahnya kita programkan sama-sama memang stunting itu awalnya kan kita yang terdampak tuh ada 30,5%. Mm-mm. Nah kemudian kita anggarkan di APBD. Kita minta bantuan kepada perusahaan supaya titik-titik yang ada di lokasi sekitar ring 1 perusahaan itu agar turun tangan. Nah kemudian setelah kita bergerak terpadu, nah itu kelihatan lagi turunnya. Mm-mm. Turunnya kan istilahnya itu 19%. Mm-mm. 19% dari 30 sekarang tinggal 14%. Nah itu keluar lagi kita. Keluarganya bukan yang terjelek lagi, terbaik lagi, kebalik. Nah terbaik, Kalau nggak salah itu tertinggi tertinggi sekarang. Nah bahkan kepala BKKBN pusat turun. Benar gak ditapin itu kan saya penurunan itu sedemikian ini tinggi kan? Nah kita kan tidak ada pekerjaan yang direkayasa, itu pentingnya. Selalu dari awal saya kerja, jangan ada pekerjaan itu direkayasa. Kalau direkayasa tidak membuahkan hasil, besok kita kembali, orang kembali kan tidak terlihat lagi apa yang kita lakukan. Nah akhirnya kan dilihat oleh kepala BKKBN pusat bahwa apa yang kita lakukan itu benar-benar isinya terbukti. Contohnya kemarin kita bertemu di Pondopo dengan BKKBN pusat, beliau kaget, yang benar orang-orang yang terlibat hadir semua di sana, bahkan kita bawa ke lapangan. Nah tidak sampai di sana aja, BKKBN pulang dari sini lapor dengan Bapak Presiden. Bapak Presiden ditapin Pak, ini luar biasa, ini benar, dia buktinya ada begini-begini. Nah diturunkan lagi oleh si Bapak Presiden, staf sekretariat negara. Ada 5 orang. Oh ada datang Pak? Ada 3 orang dari pusat, 2 orang dari provinsi Kalimantan Selatan. Ya silakan lagi evaluasi aja. Nah akhirnya yang terakhir ini, karena ini kan ditangani oleh Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, sekarang Ibu Tim Ketua Penggerak PKK dipanggil ke Palembang menerima penghargaan terbaik secara nasional. Penanganan stunting. Nah, cuma sayang kita gak bisa hadir, tertinggal di Tapin. Jadi biar Pak kawan nonton aja Pak. Ya. Tapi Pak katanya ada penilaian untuk adiwiyata kah kalau nggak salah? Ya, itu pun kita ini. Saya kan kemarin kan waktu kita memberi paparan berkaitan dengan guru-guru penggerak, kita singgung juga artinya bahwa apa namanya, pendidikan itu tidak selalu isinya fokus pada pendidikannya toh, mungkin isinya berkaitan dengan isinya kebiasaan masyarakat juga kita sampaikan. Pertama untuk membuang sampah sembarangan, yang kedua sampah sembarangan Pak. Iya, itu kan berkaitan dengan sekolah adiwiyata. Itu kan isinya sekolah itu diajak berlomba untuk menata sekolahnya, lingkungannya bersih, nyaman, indah, sehingga mereka sekolah merasakan isinya tidak ada beban. Nah itu kan diciptakan oleh pemerintah pusat demikian dan ditindaklanjuti oleh daerah. Nah itu yang ini perlu kita waspadai. Terakhir Pak, Ben kan sudah menjabat 2 periode dari 2013 2018 Ya. 2018 nanti selesai di 2023 September. Apa sih Pak hal yang ingin pian capai yang
mungkin masih belum terlaksana selama 2 periode ini? Sebetulnya dalam pikiran saya, karena kita ini orang Tapin, saya lebih senang bagaimana Tapin ini kan isinya besok itu kan menjadi inilah kota yang isinya disenangi orang lah, baik lokal maupun di luar daerah. Nah makanya itu kan isinya kita menjelang atau mungkin nanti tanggal 4 Agustus relay mobil ini kan mudah-mudahan spot inilah mendukung perkembangan kunjungan wisata di daerah lah. Nah jadi kami berusaha berpikir kalau karena nanti kan isinya setiap tahun event ini kan dilaksanakan di Tapin, mungkin Tapin ini kan harus dibenahi terus. Benahi terus. Nah saya berpikiran nanti alam ini kan kita tembuskanlah ke lokasi kota harapan yang kita bangun di rumah sakit sana. Nah mudah-mudahan di sana itu juga tidak jauh dengan beda alamnya seperti ini, mungkin bisa jadi ada objek wisatanya kreatifnya ada di sana. Kita cobalah bagaimana kita butuh desain. Dan kemarin juga saya waktu pelantikan Kepala Bank Kalimantan Selatan itu ketemu dengan OJK di Banjarmasin. Lalu kita sampaikan juga masalah bendungan kita di Tapin. Nah, kita dapat bendungan itu kan bisa mengairi persawahan 6.000 hektar, air bakunya 500 per detik, bahwa kita lagi listriknya 3,3 megawatt, kemudian ada objek wisatanya adalah 5 hektar. Nah, beliau tertarik, Pak Bupati kalau kepingin bagus, seperti jangan semeraut kayak di puncak, baiknya itu didesain secara nasional. Jadi konsultannya itu untuk konsultan nasional, supaya alam itu orang peruntukannya di sini untuk apa, di sini untuk hotel, di sini untuk tempat-tempat istirahat, di sini untuk rumah makan, itu sudah diatur demikian. Sehingga alam itu nanti jadi tertata bagus. Jangan isinya mau membangun warung kopi pasang. Jadi inilah ya ditata benar-benar lah. Jadi semrawut lah. Jadi artinya harus dirancang dari awal. Dan isinya beliau menyerahkan isinya baiknya kan alam kita rantau ini kan satu paket didesain, disesuaikan dengan tata ruang RT RW kan. Nah, jadi mudah-mudahan isinya ke depan lebih baik lah. Dan kita berharap juga bahwa istilahnya kalau kita membangun tidak ada habis-habisnya. Aku sih kalau isinya kemarin lah artinya COVID-19 itu tidak mengganggu, malah nyaman lah. Iya. Nah ini kan nyaman lah, malah terbuka kita untuk membangun. Oke Pak, mungkin cukup sampai di sini perbincangan kita. Nanti ke depannya Pak, ulun kurang dalam membahas soal rumah sakit, soal bendungan. Siap. Memang nanti kita bikin sesi khusus lah soal rumah sakit. Mungkin bisa di rumah sakit, bendungan bisa di bendungan nanti Pak. Nanti kapan-kapan kalau pian ada waktu. Siap. Kita kalau ada waktu kita selalu siap aja. Kira-kira cukup sampai di sini kawan-kawan. Terima kasih telah menonton video ini, dan terima kasih juga buat Bapak Bupati Tapin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.